tidak belajar dari pengalaman ketika bertemu dengan teman-teman dari dari Onyx Indonesia? Karena terakhir kali aku melihat metode seperti ini, di mana Pakito mid lane ketemu sama Farsha, itu Pakitonya bakal nahan di 2 stack. Nanti dia bakal jab, and then dia bakal knockout strike ke arah si Farshanya. Untuk apa? Nge-cancel doang udah. Tugasnya cuma Nge-cancel aja doang. udah. Iya, nutup warung. Nutup warung. Kalau aku bilang nutup warung. Nutup Jadi warung. kan dia lagi buka warung, Iya. ditutup dong. Nggak Tutup salah dong. dong. Tapi Iya. trafiknya untuk kali ini Profesor. Aku entah kenapa melihat seperti ini masih ke arah teman-teman Onyx. dari Onyx sih. Oh kamu? Iya, Mas Yonik. draft Masih. ya. Oh oke. Kalau kali ini Pattern. aku harus akui sih. Blacklist internasional. Blacklist. Bukan karena apa, tapi komposisi mereka sangat kuat walaupun dengan dari tim Onyx PH bersentuh. Yeay. Udah selesai, kita langsung menuju ke arah Land of Down. This is it. Blacklist International versus Onyx PH. Akankah game kedua ini bakal diamankan oleh tim Blacklist International lagi, Profesor, atau Papulun? Karena kita bakal lihat betul sekali di mana Marky akan berada di arah Gold Lane versus seorang Oheb again and again. Wah, menarik banget melihat lagi dan lagi untuk kali ini ya. Mungkin bakal di babysit terlebih dahulu ya Markinya ya. Mengingat dari Omai Venus, dia udah mendapatkan informasi bahwa Kairinya juga masih benar-benar farm dengan sangat amat tenang. Dan kali ini Hatred, ini yang lebih harus diperhatikan ya. Dia punya damage dan dia punya durability. Jadi sebagai mid laner dia cukup sulit untuk ditumbangkan. Yep. Hatred kali ini dengan menggunakan Pakitonya mereka akan pergi arah rotasi ya. Sementara untuk Nathan ya kayaknya kali ini akan di BBC terlebih dahulu karena untuk menghadapi Oheb dengan Renner yang udah dia pegang siap untuk memberikan senapan rusanya nggak kena ke arah siapapun. Oke, bakal lihat dari seorang Hatred diganggu gugat di arah tengah dan bahkan dari Baloyski nggak mau dilepas pandangan terhadap Omai Venus. Karena dia pengen menjaga pergerakan dari seorang Kairi. Tapi sedangkan di arah sana, Marky membuat satu buah gerakan yang cukup berani melawan seorang Oheb. Sedangkan Haji is coming. Mencoba digocem gitu saja. Flicker tergunakan. Oh my goodness, kami dapat first blood. Diamankan kembali oleh tim Blacklist Internasional. Dikasih dan kali ini dibalikan. Di mana Marky yang menjadi korban jiwa dari top lane. Mendadak ada 3 player di area gold lane tapi Kairi dan juga Baloyski mereka again and again masuk ke dalam area pertahanan dari Blacklist Internasional. Diamankan monster jungle-nya nggak boleh diberikan kepada pemain dari Blacklist. Namun sekarang Omai Venus di bagian atas sana ada Baloyski juga udah hadir. Ohebnya agak dibekal terlebih dahulu karena sekarang 3 playernya udah ada 2 flicker harus dikeluarkan tapi mereka 2 orangnya masih bisa selamat sejauh ini berbeda dengan kejadian tadi. Oke, mungkin ini agak sedikit berbeda. Dimana dari tim Onyx PH sendiri pun mereka lebih dengan sangat ya kan tentunya untuk memberikan damage di late game nanti. Kita bakal kurangi sedikit gameplay di arah top lane dan bahkan di arah bottom lane. Bakal coba dipasang tim fight begitu saja. Dan Red bisa diamankan oleh seorang Kairi. Kehilangan satu orang Wise. Membuat Omai Venus kali ini masuk dengan sia-sia. Dan bakal lihat, lindungilah kawan-kawanmu. Blacklist Internasional. Haji again and again. Melindungi kawannya tanpa ada sedikit kesalahan pun. Wow. Ini positioningnya gila loh. Dia repositioning, dia mundur ke arah belakang. Bahkan flickernya nggak ke-trigger sama sekali, hanya dengan wings by wings. Dia langsung coba untuk landing di tengah-tengah jungle dan bahkan memberikan tekanan mundur untuk Onyx PH. Lihat juga dari markinya yang cukup under kali ini. Oheb langsung mengungguli dengan 1 Legend Sword, 2 bahkan. Dia kayaknya bakal langsung menuju ke arah Blade of Despair atau nantinya dia akan membeli sebuah sepatu terlebih dahulu. It's okay harusnya. Tapi dari Hatrednya juga masih lumayan jauh untuk menuju ke arah War X. Sementara Wise mau nggak mau dia langsung dengan tadi dia tumbang 1 kali, turtle nggak dapet, dia bakal mengincar ke arah War X-nya. Ya. Nih di atas juga Venus masih memberikan bantuan juga terhadap Beatrix. Ini Venus kayaknya memancing Marky agar masuk jauh lebih dalam lagi ke dalam area pertahanan dan mereka sudah menyambut di dalamnya. Siap untuk menerima kehadiran dari Marky dan juga akan ada poin kill yang diambil. Tapi Wise udah gede banget Agumonnya. Oke, tapi di arah top lane sana Kairi pun masih coba untuk farming. Ini yang akan jadi problem adalah di mana kalau dari sisi depan atau front line dari Onyx PH mampu di counter oleh seorang Oheb nantinya. Karena dengan adanya spray down yang kita tahu, lihat tembakan peringatan Marky bahkan dia tersisa seperempat cara. Dibalikan keadaannya dengan super position yang dimiliki. Oheb pun masih selamat berada di arah top lane.
Nih di bawah juga antara Eldrazi dan juga Edward ya terus-terusan aja. Ini sampai 2027 kita belum tahu nih bakal usai apa enggak. Karena pertarungan di antara dua hero tersebut pasti bakal lama sekali. Hunter Strike pun menjadi milik dari Marky. 0-1-0 KDA-nya ada Energy Impact. Cross Core dikeluarkan di bagian tengah. Wise-nya pun masih tetap stay dengan ukuran yang sangat besar. Pasif 25. Big Guy-nya pun masih terjaga. Oke, Detona kali ini akankah mereka akan mendapatkan satu buah turtle. Lihat pertukaran lini yang dilakukan dari tim Onyx PH. Marky di arah bottom lane dan bahkan CCTV by Samsung Galaxy A52s 5G. Kali ini melihat udah ada 3 dan bahkan 4 player dari tim Blacklist Internasional. Dan Sektor dikeluarkan, mencoba langsung di zoning antara seorang Wise. Akankah kali ini di take over kembali, tapi lihat hantaran beratumpul ke arah belakang. Dlar masih mau lebih. Sagi ikut bahkan retribution of point. Kairi berhasil mendapatkan poin tambahan, tapi ternyata Dlar tertahan. Satu buah Petrify yang tidak bisa mendapatkan apapun dan bahkan Edward mau nggak mau ngeluarin flickernya. Wow, sebuah serangan begitu indah. Dua player dari Blacklist pun menjadi korban sejauh ini. Di atas wave minion akan didorong, gold lane-nya kemungkinan akan bisa diambil, tapi ternyata tidak. Markinya lebih memilih pulang, mananya nggak begitu banyak lagi untuk kali ini. Jujur ya, semenjak turtle yang pertama aku melihat Marky ini walaupun terkena first blood, tapi dia mendapatkan banyak banget keunggulan. Minionnya dia nggak ketinggalan. Tadi Oheb sempat kehilangan satu wave, makanya ada perbedaan level di sini. Walaupun sebenarnya first blood diamankan oleh Oheb dengan satu asisnya juga, ternyata masih belum mampu untuk menyusul ketertinggalan. Dan sekarang Marky walaupun nanti bakal head to head match up sama Oheb sebentar lagi di level 8 dan bakal lebih punya keuntungan di arah bottom lane. Nih di bawah juga udah terlihat dengan ada Mountain Shocker kayak begini, 1 map terlihat, tapi Valoiski-nya akankah dia mau menerjang ke bagian depan, tapi ternyata tidak. Edward darahnya disedot, tapi kita tahu untuk Uranus pastinya memiliki regen SP yang sangat tinggi, dia pun bisa menambahkan lagi darahnya. Kairi dan juga Delarski ingin mengamankan karang otot yang ada di bagian atas, tapi ternyata mati dari tempat yang berbeda juga udah langsung diamankan oleh pemain Blacklist. Oh, tidak tinggal diam dari Onyx PH. Mereka menukarkan dengan satu buah turret dari top lane. Delarski masih mau lebih, tapi sepertinya Edward lebih unggul untuk kali ini. Lihat damage yang diberikan. Dan bahkan di arah bottom lane, sniper yang on point terhadap seorang Marky. Recall telah dilakukan. Akan menuju ke arah depan kah? Dari Marky tersisa seorang diri dan bahkan tumpahin begitu saja. Wise dapetin 2 poin tambahan yang membuat Onyx PH kali ini benar-benar tersungkur dari early game. Dan bahkan langsung aja menggunakan satu buah flicker untuk menyelamatkan diri daripada celatan dari seorang Wise. Iya, tapi Wise barusan detonasi welcome-nya gagal untuk menelan langsung ke arah Pakito, di mana Pakito tadi berhasil kabur dari daerah tersebut dengan flicker yang dia gunakan. Tapi kali ini di area mid mereka bertiga, berempat bahkan berkumpul untuk bisa mendapatkan outer turret tersebut. Wise-nya mengejar ke arah yang berbeda, ingin tetap mempertahankan dari stack 25 yang dia milikin. Federasi dikeluarkan, Kairi terkena satu tetesan, Edwardnya di area yang berbeda langsung dihajar oleh 2 orang sekaligus. Bisakah dia bertahan kali ini, karena sekarang dia nggak punya mana lagi. Ingin menambah regen SP-nya pun dia udah nggak punya, tapi udah ada Black Dragon Fall langsung terbang di bagian atas sana. Pertempuran akan pecah, belum ada jatuh korban sejauh ini. Dan bakat satu sudah hilang. Naga Wise one last hit, tapi ternyata tidak tinggal diam. Kairi menyelamatkan lagi objektif yang mereka miliki. Kairi dengan 3 turtle yang diamankan dengan cukup tepat, dan bahkan lihat monster yang dikeluarkan. PDS dibalaskan kembali keadaannya. Edward tidak tinggal diam, membuat para pemain dari tim Onyx PH kali ini harus sedikit ketar-ketir. Respect yang dilakukan terhadap Onyx PH dari Blacklist Internasional. Mereka benar-benar tidak mau terlalu terburu-buru walaupun sedang mendapatkan keunggulan, Profesor. Iya, bahkan untuk sekarang di menit yang ke-7 ya, 3 turtle sudah diamankan. Tapi lihat dari goldnya, Blacklist International mengamankan objektif sekalipun kali ini sama, tidak jauh berbeda. Apa perbedaannya yang membuat gold leadingnya benar-benar jauh? Itu adalah dari Oheb dan juga Hajinya yang bisa dibilang dia disiplin banget dari segi untuk laning phase, untuk dari segi jungle-nya juga kali ini Wise tidak ketinggalan sama sekali. Hanya Kairi mungkin yang benar-benar ahead banget dengan 3 turtle-nya. Wow. Oke, Wise seorang diri depan sana masih bisa dihindari ke arah belakang, tapi ternyata Wise terperangkap, hilang begitu saja. Larski masih mau lebih, dan bahkan di sini dipanggil kembali. Pada telah dikeluarkan, respect yang dilakukan terhadap seorang Valoiski. Lihat damage-nya, dia masih bisa tahan karena dengan respect item yang mereka miliki. Nah, plus ini yang pengen aku bahas, di mana Matilda itu di ban bakal nutup banget gameplay. Dari seorang Barat, dan itu lihat Ohebnya langsung instan banget dengan panah dan traceless. Kita tahu bahwa dari damage pertama panah dan pedangnya itu benar-benar menimbulkan efek yang sangat luar biasa. Yes, basic attack yang dilakukan dengan jarak yang cukup dekat membuat seorang Oheb kali ini harus tumbang dengan cukup cepat. Di sisi lain, PDS lagi-lagi dibuka untuk melakukan clear minion. Mereka tidak mau mid turret mereka tersentuh. Onyx PH sedangkan mereka langsung melakukan
uji coba di arah bottom. Tapi ternyata di bottom sudah standby dari seorang Wise dengan baratnya. Nih, dengan 2 hero yang dimiliki juga oleh pemain dari PS 4 bahkan mereka bersiap untuk bisa mendapatkan E2. Tapi dari tadi untuk Yuzongnya, hal baik yang dia lakukan adalah di sana ada team fight terjadi. Yuzongnya selalu memecah belah pemain Blacklist agar tidak bisa bersama dengan Renner yang udah ditembakkan, terkena ke arah Marky. Damage-nya udah mulai berasa masuk ke dalam tempat yang salah mungkin untuk kali ini. Lasky-nya pergi dengan Black Lava yang dia miliki, tapi ternyata dengan ada satu trofi udah dikeluarkan, langsung ditampol begitu aja, hilang sudah kali ini. Tidak tinggal dia, para pemain dari tim Onyx PH mereka kehilangan satu sumber serta bahkan Baloski almost is never enough. Hampir saja hilang. Marky masih berada di garis depan. Snipernya almost, tapi ternyata Hatred arahnya salah. Fokus ke arah seorang Haji, flicker ke arah belakang. Hatred tidak melakukan yang lebih, dan bahkan dari Haji yang bisa menyelamatkan diri. But no, tidak terlalu lama pergerakan dari seorang Hatred langsung dijegal oleh seorang Oheb. Hajinya ditumbuk, dia tidak sadar. Ada Edward di dalam rerumputan yang tepat berada di area sebelah kiri yang dia miliki. Tapi Hatred pun langsung ditukar nyawanya dengan player tersebut. Entropy udah dipersiapkan untuk bisa melompat ke bagian belakang. Wise-nya ingin mengamankan stack yang dia miliki. Tapi sekarang piring-piring kecil lucu yang manja akan langsung dilemparkan begitu aja ke seluruh player dari Blacklist Internasional. Ya ini yang aku bilang sih tadi, dimana dari Pakitonya Hatred bakal ngincernya tuh ke satu titik, yaitu adalah Haji. Dan Haji kali ini akhirnya pecah telur lagi ya di game yang kedua. Mengingat di game yang pertama bahkan sampai menit 12 pun dia benar-benar stand still banget, dia benar-benar masih ikut team fight. Dan dari itemization Holy Crystal mungkin akan dituju kepada seorang Haji, atau jangan-jangan dia bakal menuju ke arah Genius One, dikarenakan gak ada Radiant Armor sama sekali dari teman-teman Onyx PH. Kayaknya Holy Crystal sih. Kayaknya kalau Harusnya sih kalau misalkan ngomongin level, tapi dia masih level 10. Jadi scale up damage magicnya tidak sebesar nanti di level 15. Oke, tapi di sisi lain para pemain dari tim Blacklist Internasional mereka disiplin dengan ada laning yang dilakukan di arah top lane sana, melakukan satu buah clearing minion. Dan bahkan di sisi lainnya Yuzong gelar ini mereka harus sadar mereka tidak bisa masuk seperti tadi lagi. Karena jangan lupa damage yang diberikan dari seorang Oheb itu damage per second bisa dijangkau walaupun dia terbang sekalipun, Pak Pulung. Wey, Federal Strike-nya ditambah tadi dengan Oheb yang menembakkan Rennernya, tapi belum kena. Andai kena mungkin akan menimbulkan efek yang jauh lebih menyakitkan lagi. Tapi di tengah Markinya terus memaksakan keadaan, sedikit lagi Hajinya bisa didapatkan. Tapi ternyata Oh My Venus masih ada di area tersebut untuk bisa menambahkan lagi darah yang dimiliki oleh Haji. Oke, tapi ternyata mereka udah mulai sadar kalau misalnya Haji adalah menjadi masalah utama. Dan bahkan dari Lasky mencoba melakukan zoning out, Wise masih mau lebih, dan bahkan karena itu bisa diamankan. Kali ini ternyata tidak. Di sisi lain malah diamankan seorang Rafael. Oh My Venus dibalikan keadaan, double kill dilakukan. Headshot on point berada di arah rumput, tapi lihat surprise attack Bapak Ibu Mother Father kali ini membuat para pemain dari tim Onyx PH harus mundur. Dan bahkan Ether tidak berhasil mendapatkan surprise dengan HBD-nya. Edwardnya tadi ngikut kemanapun Matildanya pergi, tepat berada di dalam rumputan. Tapi sekarang sepertinya akankah 2-0 menjadi milik dari Blacklist Internasional, di mana mereka udah melakukan one strike push, udah langsung ditabrak habis-habisan begitu aja. Wise-nya gagal kali ini untuk mendapatkan stack, tapi sekarang minion sebentar lagi akan langsung keluar. Tapi sekarang udah mau memaksa keadaan, dia maju aja dari Hatred-nya, tapi malah langsung hilang dengan sangat cepat. Udah ada Kairi lagi, speed udah dilemparkan, tapi ternyata belum ada satupun player yang terkena. Tidak tinggal diam, mereka masih bergerak di arah bottom lane, fokus mengejar turretnya. Dan bahkan Onyx PH melakukan satu waktu yang dengan cukup cepat di sisi lain, digeser ke kiri, keluar depan sana. Edward mengganti, dipotong lihat minion ke arah base. Kairi gak boleh pulang, mau jadi goyang, bahkan Venus terlalu sayang, ke arah belakang dan ditutup pergerakannya. Matilda tertangkap, hilang 1 poin. Dan bahkan dari tim Onyx PH mereka kehilangan turret untuk yang kedua kalinya. Ini bencana. Sisa 4 player aja. Federal Strike Cannon langsung dikeluarkan, tapi ternyata untuk kali Black Confirm-nya akankah landing di situ, ada darahnya kepacak lagi. Montes Joker kali ini udah ada Trasla juga pergi ke arah yang berbeda, sementara untuk Ethernya memberanikan maju ke bagian depan. Ada lagi Holy Baptism, gak kena karena siapapun, tapi ini biru passionnya memberikan damage. Oh my god, lihat sniper yang dilakukan PK kill, 2 hilang, tandanya Blacklist Internasional masih mau lebih, sedangkan Hater harus kehilangan poin tambahan. Lagi mau triple kill, Baloski menumbalkan satu dirinya untuk menyelamatkan pace-nya, dan bahkan masih selamat Marky. What are you doing? Oheb dan bahkan hilang di telan bumi. This is it, Blacklist Internasional memwipe out Onyx PH. Wow.
Team fight jangka panjang yang terjadi. Lihat bagaimana Oheb. Piu, 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 piu. Itu dia. Satu senjata favoritnya, Renner, yang dari tadi aku sempat mention di game yang pertama, yang tidak digunakan sama sekali oleh Hatred. Bahkan tim